Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Jadi materi hari ini tentang recount text ya, Naya. Recount text di sini adalah apa itu recount text? Jadi kata recount artinya adalah menceritakan. Ya. Jadi recount text dapat diartikan sebagai teks yang menceritakan. Ya. Kemudian di sini recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Ya. Jadi recount text menceritakan kembali kejadian yang sebelumnya. Ya. Menceritakan kejadian atau peristiwa yang kalian alami sebelumnya. Jadi tujuan dari recount text adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Kemudian selanjutnya di situ ada generic structure dari recount text. Jadi generic structure atau struktur kebahasaan dari recount text ini terbagi ke dalam 3 susunan, yaitu ada orientation, ya, events, ya, dan juga reorientation. Ya. Jadi orientation di sini adalah orientation merupakan bagian pendahuluan. Jadi dia pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita. Apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa. Wah. Jadi orientation di sini adalah pengenalan. Kalau ada tokohnya, pengenalan tokoh, ya, atau apa yang terjadi di cerita tersebut, ya, dan tempat di mana terjadinya peristiwa tersebut, dan juga waktu terjadinya peristiwa. Nah, kemudian di sini ada event, ya, ada event. Bagian event merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal, ya, Sampai akhir. Sampai selesai. Ya. Jadi inti dari cerita itu merupakan event. Kemudian selanjutnya di situ ada reorientation. Bagian reorientation berisi kesimpulan dari isi cerita atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita. Ya. Selanjutnya di sini ada ciri recount text. Ya. Jadi ciri recount text di sini ya memiliki judul yang merangkum teks. Jadi judulnya itu ya dirangkum dalam teks tersebut. Contohnya di situ ada My Vacation to Bali. Ya. Jadi liburan saya ke Bali. Maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali. Ya. Kemudian di situ ada menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Ya. Maka recount text selalu menggunakan past tense. Nah, jadi recount text ini menggunakan tenses past, ya. Bentuk lampau atau bentuk masa lalu. Ya, contohnya dia menggunakan keterangan waktu last month. Kemudian I went to Bali with my family. Ya, saya pergi ke Bali dengan keluarga saya. Nah, semua kejadian yang diceritakan harus secara berurutan. Jadi harus memakai kata sambung seperti when, ya, ketika, later, kemudian, then juga, ya. Later itu bisa nanti, kemudian, then juga, kemudian artinya di situ juga ada after and before, ya. Nah, di sini ada
contoh dari recount text ya. Di situ ada vacation to Santolo Beach. Nah, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu tentang recount text ini ya. Setelah itu kalian pelajari atau dibaca sendiri ya. Di sini ada when Idul Fitri holiday ya. After visiting my parents at Pamengpeuk, Garut, I and my family went to Santolo Beach to refresh our mind after the long time of work. It's rarely to take a vacation because I'm very busy. The way to Santolo Beach is quite good and the views is really beautiful. On our left and right is full. Yeah. On our left and right is full of rice field and many coconut trees along the way. But when we nearly arrived, when was a long traffic jam, so we hardly to get into the beach. I guess this was because of the Idul Fitri holiday, so people want to go to beach too. Then we just take a walk to the beach because it was not far. Fortunately, the weather was not too hot on that day. After we arrived, the beach was so crowded, but we still enjoyed the time. I took pictures, swimming, playing sand, and go around the beach by boat. We stay overnight in the inn that we have ran before. We got up so early in the morning that we could enjoy sunrise landscape at the beach. My cousin playing with white sand and I took a picture of him. A day at Santolo Beach fell so short. We were quite tired for playing a whole day, but we were very happy. Nah, inilah salah satu contoh recount text di mana judulnya Vacation to Santolo Beach. Jadi liburan ke pantai Santolo. Ya. Jadi di dalam teks ini dia menceritakan tentang pantai Santolo ya, atau liburan di pantai Santolo. Baik itu dari awalnya dia pengenalan tokoh siapa yang ke Santolo Beach, yaitu ya penulis dan orang tuanya ya. Kemudian tempatnya yaitu Santolo Beach ya. Kemudian di situ apa namanya? Inti dari ceritanya ketika dia ke Santolo Beach ini ngapain saja ya. Di situ dia menjelaskan bahwasannya, lihat di sini di paragraf ketiga, di situ dia foto-foto, kemudian berenang, bermain pasir ya, dan berkeliling pantai menggunakan boat, perahu ya. Nah, di sini ada penjelasannya dari teks di atas. Di situ paragraf pertama adalah orientation ya. Pada bagian ini penulis mencoba mengenalkan siapa saja pelaku dalam cerita ya. Tempat di mana mereka berada, yaitu tadi Santolo Beach tadi, atau di situ tadi ada Pamengpeuk Garut ya, dan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga ya, dan keempat adalah event, yaitu kejadiannya atau isi dari cerita tersebut. Ya, 3 paragraf ini berisi urutan kejadian yang mereka alami selama berada di pantai Santolo. Paragraf keempat berisi orientation. Paragraf ini berisi penutup ya. Penulis menuliskan kesimpulan dari perjalanan mereka dan menjelaskan walaupun mereka lelah ya, tapi mereka merasa senang.
Oke, itulah yang okelah penjelasan untuk materi hari ini mengenai recontext, ya. Jadi bisa kalian baca kembali mengenai recontext ini, ya. Bisa kalian pelajari kembali recontext ini. Dan diharapkan Masuk Pak. setelah penjelasan untuk hari ini, terharapkan bisa kalian pelajari di rumah, ya. Sudah, Pak. Jadi tolong dipelajari lagi di rumah. Seperti biasa, tetap jaga kesehatan, ya. Ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jangan keluar rumah apabila tidak perlu atau tidak penting. Baiklah, sampai di sini. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi